Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam sesi belajar dari rumah untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, pada kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan eh, pembahasan dari materi sebelumnya tentang manajemen memori. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari manajemen memori, termasuk juga algoritma-algoritma yang digunakan untuk melakukan pengalokasian memori. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan konsep virtual memory dan juga page replacement. Yang perlu untuk Anda pahami di sini bahwa virtual memory dan juga demand paging merupakan dasar dari konsep page replacement. Virtual memory sendiri itu apa, kemudian demand paging itu apa, dan page replacement itu apa. Virtual memory sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu adalah suatu tempat ya yang dia merupakan atau bisa Anda katakan sebagai RAM cadangan atau RAM virtual. Kemarin kita udah bahas dalam suatu kondisi di mana RAM itu penuh ya, penuh berisi proses, kemudian ada proses lain yang ingin masuk ke dalam RAM karena tidak bisa masuk, maka proses yang ada di RAM ini harus kita pindahkan untuk sementara ke dalam secondary storage. Nah, bagian dalam secondary storage yang kita gunakan untuk memindahkan proses tadi kita namakan sebagai virtual memory. Biasanya ukuran dari virtual memory itu dua kalinya RAM. Jadi misalkan RAM-nya 2 GB, virtual memorinya biasanya 4 GB. Tapi apakah harus seperti itu? Ya enggak juga. Bebas, Anda bisa set berapapun. Tapi biasanya memang dibuat dua kalinya gitu ya. Nah, kemudian demand paging itu apa? Nah, demand paging adalah konsep permintaan halaman. Jadi maksudnya gini, ketika misalkan tadi saya punya proses baru ini, proses baru ingin dieksekusi oleh CPU. Maka dari itu, proses ini harus kita masukkan dulu ke main memory. Tapi karena main memorinya sudah penuh, maka proses baru ini dia meminta halaman. Ya, dia meminta halaman, dia demand paging. Nah, karena memorinya udah penuh, maka proses yang ada di main memory ini harus saya swap out. Saya pindahkan dulu ke virtual memory sehingga halamannya atau slotnya itu bisa diisi oleh proses yang baru tadi. Ini namanya page replacement. Ya. Nah, ini adalah visualisasi dari apa yang saya sebutkan tadi. Di sini ada program A di swap out ke virtual memory dan program B di swap in ke main memory. Gitu ya. Ini berarti program B ini meminta halaman, jadi ada demand paging. Ya, ada demand paging. Oke. Demand paging atau permintaan pemberian halaman. Demand paging merupakan metode lazy swapper. Apa itu lazy swapper? Lazy swapper artinya adalah bahwa operating system tidak pernah menukar sebuah halaman ke dalam memori utama kecuali halaman tersebut diperlukan. Halaman di sini bisa Anda artikan sebagai proses gitu ya. Jadi maksudnya begini, saat program B ini di swap in ke dalam main memory, ini harus bisa dipastikan bahwa program B ini benar-benar diperlukan atau benar-benar akan dieksekusi dalam waktu yang sebentar lagi gitu ya. Tapi kalau misalkan program B itu dieksekusinya masih nanti, ya mendingan program B jangan di swap in terlebih dahulu. Demikian pula program A. Program A kalau mau di swap out harus benar-benar dipastikan bahwa program A ini memang tidak akan dieksekusi sebentar lagi, maka program A yang akan di swap out gitu ya. Oke, itu adalah konsep dasar dari lazy swapper ya. Yang berarti hanya halaman dibutuhkan saja yang dimasukkan ke dalam memori fisik sehingga pemakaian memori fisik menjadi lebih efektif dan efisien.
Post-proses disimpan ke memori sekunder atau secondary memory. Jika proses akan dieksekusi, maka baru akan dipindahkan ke dalam memori utama. Nah, dalam konsep demand paging terdapat dua terminologi. Yang pertama adalah page fault dan kedua adalah page replacement. Ini maksudnya gimana, Pak? Gini, saat kita menukar suatu proses gitu ya, bisa Anda bayangkan misalkan saya punya P1 di RAM saya, kemudian saya punya P2 di virtual memory. Saat P2 akan saya eksekusi, maka P2 kan harus saya swap in. Otomatis karena RAM-nya udah penuh, maka P1 akan saya swap out. Jadi P1 di swap out dan P2 di swap in. Nah, berarti ada pertukaran proses. Inilah yang dinamakan sebagai page replacement. Nah, tapi ada kalanya pertukaran ini salah. Salah itu maksudnya gimana? Gini, misal saya punya P1, kemudian saya punya P2. P1 di main memory dan P2 di virtual memory. P2 karena mau saya eksekusi, maka P2 harus saya masukkan ke main memory. Karena udah penuh, maka P1 saya swap out. Jadi P2 dan P1 saya tukar. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa setelah P2 itu dieksekusi, gilirannya P1 dieksekusi. Berarti P1 yang tadinya sudah kita swap out harus saya swap in lagi kan. Nah, inilah yang dinamakan sebagai page fault. Jadi, karena adanya page replacement mengakibatkan terjadinya page fault. Yang benar gimana? Ya seharusnya kalau P1 ini dieksekusi setelah P2, P2 ketika saya swap in, yang saya keluarkan jangan P1, P yang lain, mungkin P3 atau P4 gitu. Jadi yang ditukar dengan P2 itu bukan P1. Itu konsep dari page fault. Nah, dalam page replacement kita kenal ada beberapa macam algoritma. Konsep dari semua algoritma page replacement ini adalah tujuannya untuk mendapatkan page fault terendah, ya. Jadi kesalahan penghalaman yang terendah, terkecil. Ada banyak sekali metode-metode page replacement yang perlu Anda ketahui. Di antaranya ada algoritma FIFO, ada algoritma optimal, ada algoritma LRU atau least recently used. Kemudian ada juga algoritma perkiraan LRU, ada juga algoritma counting, algoritma page buffering. Tapi dalam video kali ini kita akan bahas 3 algoritma saja, yaitu algoritma FIFO, algoritma optimal, dan juga algoritma LRU. Supaya lebih mudah dalam menjelaskannya, saya akan memvisualisasikan dengan menggunakan konsep seperti ini. Oke, di sini anggap saja ini merupakan Gantt chart, gitu ya. Ini merupakan proses scheduling. Ya, jadi ini proses scheduling. Jadi P1, setelah itu P2 dieksekusi, setelah itu P3, lalu P4, kemudian P1 lagi, P3, P5 dan seterusnya. Ini merupakan proses scheduling. Nah, tadi dikatakan ada berbagai macam algoritma page replacement. Oke, misal saya menggunakan algoritma FIFO terlebih dahulu. FIFO ini adalah first in first out algoritma page replacement yang paling simpel. Oke, misal saya punya RAM di sini, ya, saya punya RAM di sini. Kita asumsikan saja RAM saya isinya hanya 3 slot. Ya, ini RAM fisik saya. Ya, ini RAM fisik saya. Jadi RAM fisik saya itu hanya bisa menyimpan 3 slot saja. Ya, hanya bisa menyimpan 3 slot saja. Hanya menyimpan 3 proses. Oke. Seperti yang kemarin saya katakan bahwa semua proses sebelum dia dieksekusi, dia harus kita taruh di dalam RAM terlebih dahulu. Oke. Karena saya mau mengeksekusi P1, maka P1 harus saya taruh di
RAM terlebih dahulu. Jadi P1 taruh di RAM, kemudian P1 dieksekusi. Oke, berikutnya di sini dia butuh P2. Karena P2 belum ada di RAM saya, maka P2 harus saya masukkan di RAM saya. Maka yang tadinya RAM saya hanya berisi P1, di sini saya tambah P2. Oke? Sama halnya di sebelah sini. Karena saya butuh P3, karena P3 ingin dieksekusi, dan di RAM saya hanya ada P1 dan P2, maka P3 harus saya masukkan terlebih dahulu ke dalam RAM saya. Oke? Sama ketika di sini, nah, jadi masalah. CPU butuh P4 untuk dieksekusi. Tapi RAM saya penuh, ya, sudah tidak ada tempat lagi. Maka mau nggak mau harus saya lakukan page replacement. Harus saya swap out. Pertanyaannya, siapa yang harus saya keluarkan? Apakah P1, apakah P2, apakah P3? Nah, inilah fungsinya algoritma. Karena di sini saya menggunakan algoritma FIFO, first in, first out. Konsepnya Anda udah tahu semua. Siapa yang datang duluan, dia yang keluar lebih dulu. Di antara ketiga proses yang ada di sini, siapa yang datang lebih dulu? Jawabannya P1, ya kan? Maka P1 lah yang saya keluarkan untuk saya tukar dengan P4. Oke? Berarti di sini ada page replacement. Oke. Berikutnya, ini saya kasih tanda seperti ini saja supaya nanti bisa terlihat proses mana yang baru datang di RAM. Oke. Di sini ya. Di sebelah sini saat saya butuh P1, ternyata di RAM saya tidak ada P1. Maka P1 harus saya masukkan ke RAM saya. Oke. Di antara P4, P2 dan P3, siapa yang datang lebih dulu di antara ketiga proses ini? P2 kan? P2 datangnya di sini, P3 di sini, P4 di sini. Berarti P2 datang lebih dulu. Maka P2 lah yang akan saya replace dengan P1. Seperti ini. Oke. Berikutnya, di sini saya butuh P3. Karena P3 sudah ada di RAM, maka tidak ada yang perlu saya replace. Ya, di sini berarti tidak ada page replacement. Next, P5. Nah, karena P5 tidak ada di RAM, maka harus ada yang saya keluarkan. Di antara P4, P1, dan P3, mana yang datang paling awal? P3 kan? Nah, maka P3 yang saya keluarkan untuk saya ganti dengan P5. Ini P5 datang atau saya masukkan. Berikutnya, di sini P4. Oke. Karena P4 sudah ada di RAM, maka P4 tidak perlu kita masukkan lagi, tinggal dipanggil saja. Next, kita butuh P2. Nah, karena di sini tidak ada P2, maka harus ada yang saya keluarkan. Di antara P4, P1, dan P5, mana yang datang pertama kali? Di antara P4, P1, dan P5. Anda lihat, P5 datangnya di sini, P1 datangnya di sini, P4 datangnya di sini. Berarti yang paling awal datang itu P4. Gitu ya. Bukan P1. Bukan yang di sini. Karena di sini kan P1 sudah kita keluarkan dan dia datang lagi di sini. Berarti kita asumsikan P1 itu datangnya di sebelah sini. P4 datangnya di sebelah sini. Maka P4 yang akan kita replace dengan P2. Nah, seperti ini. Oke. Next. Kita butuh P1. Nah, karena P1 sudah ada di RAM, maka P1 tidak perlu lagi kita replace atau tidak perlu lagi kita
masukkan ke dalam RAM. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa menghitung berapa banyak page fault-nya. Page fault-nya itu adalah proses yang masuk-masuk itu tadi. Jadi di sini bisa kita hitung yang warna kuning-kuning ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 page fault. Oke, ini untuk algoritma FIFO. First in, first out. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan algoritma yang kedua. Algoritma yang kedua adalah algoritma optimal. Oke. Konsep dari algoritma optimal adalah operating system akan memindahkan proses yang akan dieksekusi dalam waktu yang masih lama. Oke, supaya lebih enak, langsung saja kita contohkan kasusnya di sini. Sama seperti yang di atas tadi ya. Yang awalnya kita masih punya RAM kosongan karena P1 ingin dieksekusi, maka di sini P1 datang. Ya. Setelah itu karena P2 ingin dieksekusi dan di RAM tidak ada P2, maka P2 akan saya masukkan di RAM. Oke. Berikutnya di sini kita butuh P3. Karena P3 tidak ada di RAM, maka P3 kita masukkan. Oke. Nah, masalah muncul ketika ada P4. Saat P4 ingin dieksekusi, di RAM itu baru ada P1, P2, P3. Udah penuh, maka harus ada yang perlu saya replace. Mana yang perlu saya replace? Apakah P1, apakah P2, apakah P3? Kalau saya menggunakan algoritma optimal, maka saya akan melihat proses yang akan dieksekusi setelah P4. Jadi kita melihat yang sebelah kanan sini. Oke, kita melihat mulai dari P1 sampai P1 ini. Kita lihat. Di antara P1, P2, dan P3, mana proses yang pengeksekusiannya masih nanti? P1 itu dieksekusi tepat setelah P4 dieksekusi. P3 dieksekusi setelah P1. Dan P2 dieksekusi baru di sebelah sini. Artinya, yang dieksekusi dalam durasi yang masih nanti, masih lama, itu adalah P2. Maka P2 lah yang akan saya eksekusi. Ini kembali lagi ke konsep lazy swapper tadi yang kita bahas, bahwa proses yang akan di swap in adalah proses yang benar-benar akan dieksekusi oleh CPU. Sebaliknya, proses yang akan di swap out adalah proses yang pengeksekusiannya itu masih nanti. Gitu. Ya, jadi P2 yang akan digantikan oleh P4. Berikutnya, di sini saya butuh P1. Nah, karena P1 sudah ada di RAM, maka P1 tinggal dieksekusi. Demikian pula ketika saya butuh P3, P3 juga sudah ada di RAM, maka P3 tinggal dieksekusi juga. Nah, ketika saya butuh P5, di RAM tidak ada P5, maka harus ada yang saya replace. Sama dengan yang tadi, di antara P1, P4, dan P3, mana yang tidak saya gunakan dalam jangka waktu yang dekat. P1 saya gunakan di sebelah sini, P4 saya gunakan sebelah sini, dan P3 tidak lagi saya gunakan. Maka P3 lah yang akan saya replace dengan P5. Nah, gitu. Jadi ini akan saya replace dengan P5. Nah, oke. Kemudian di sebelah sini saya butuh P4, P4 sudah ada, dan di sini saya butuh P2. Nah, ketika saya butuh P2, di RAM tidak ada P2, maka harus saya replace. Antara P1, P4, dan P5, mana yang harus saya replace? Yang jelas P1 tidak, karena P1 akan saya gunakan sebentar lagi. Antara P4 dan P5, mana yang akan saya replace? Nah, ini bebas. Bisa P4, bisa P5. Kenapa? Karena baik P4 ataupun P5 tidak lagi saya gunakan.
Nah, kalau misalkan seperti ini, biasanya yang digunakan adalah konsep ready queue. Siapa yang datang lebih dulu, itulah yang akan saya replace. Antara P4 dengan P5, yang datang lebih dulu adalah P4, maka P4 lah yang akan saya replace dengan P5. Sorry, dengan P2, maaf. Ya, ini yang akan saya replace dengan P2. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang di sini, karena P1 sudah ada, maka P1 tidak perlu saya replace, tinggal saya gunakan saja. Nah, ketika saya hitung page fault-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Page fault-nya hanya ada 6. Lebih baik ketimbang algoritma FIFO. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas adalah algoritma LRU. LRU itu singkatan dari Least Recently Used. Ya, LRU, singkatan dari Least Recently Used. Oke, ini saya hapus saja biar nanti bisa saya gunakan. Oke. Konsep dari algoritma LRU atau Least Recently Used sebenarnya konsepnya mirip dengan algoritma optimal. Hanya perbedaannya, kalau algoritma optimal kita ngelihatnya adalah proses yang belum dieksekusi, tapi kalau LRU kita ngelihatnya adalah proses yang sudah dieksekusi. Jadi konsep LRU adalah dia akan mereplace proses atau dia akan mengeluarkan proses yang sudah lama tidak saya gunakan. Jadi misalkan ada P1, P2, P3. P1 itu barusan saya gunakan. P2 itu saya gunakan sebelum P1. Dan P3 itu saya gunakan sudah lama. Karena P3 sudah saya gunakan di waktu yang lama dulu, maka P3 yang akan saya replace. Konsepnya seperti itu aja, simpel. Oke, jadi ini tidak ada perubahan. Ini akan saya kopas saja, ya. Sampai di sini kita butuh P4 dan di RAM hanya ada P1, P2, dan P3. Siapa yang akan saya replace? Kita ngelihatnya di sebelah kirinya. Bedanya dengan optimal. Kalau optimal tadi kita ngelihatnya di sebelah kanan, di sini kan. Kalau LRU kita ngelihatnya di sebelah kirinya. Di antara P1, P2, dan P3, mana yang jaraknya paling jauh dengan P4? Ya, kalau tadi yang optimal kita akan melihatnya di sini di antara P1, P2, P3 mana yang jaraknya paling jauh dengan P4. Kalau LRU sebelah kirinya. Yang paling jauh adalah P1. Maka P1 yang akan saya replace dengan P4. Nah, kayak gitu. Oke. Berikutnya saya butuh P1. Karena di sini tidak ada P1, maka konsepnya sama. Kita ngelihat ke sini, antara P4, P2, P3 yang paling jauh jaraknya dengan P1 adalah P2. Maka P2 lah yang saya replace dengan P1. Nah, kayak gini. Oke. Berikutnya, kita butuh P3. P3 karena sudah ada di RAM, maka sudah tidak perlu lagi kita replace. Next, kita butuh P5. Nah, di sini sama, kita ngelihat antara P4, P1, dan P3 yang jaraknya paling jauh dengan P5 yang mana? P4 itu di sebelah sini, P1 di sebelah sini, P3 sebelah sini. Berarti P4 yang jaraknya paling jauh dengan P5. Maka P4 lah yang saya replace dengan P5. Seperti ini. Ya. Kemudian saat saya butuh P4, di sini tidak ada P4, maka harus saya replace lagi antara P5, P1, dan P3 yang jaraknya paling jauh dengan P4 adalah P1. Maka P1 yang akan saya replace dengan P4. Nah, next. Start. Ini. Ya. Saya butuh P2
Karena di sini tidak ada P2, maka saya cari P2 antara P5, P4, dan P3. Yang paling jauh jaraknya adalah P3. Maka P3 yang saya replace dengan P2. Seperti ini. Oke. Terakhir, saya butuh P1. Karena P1 tidak ada, maka saya cek antara P5, P4, dan P2 yang jaraknya paling jauh dengan P1 adalah P5. Maka P5 yang saya replace dengan P1. Oke. Dari sini bisa kita lihat bahwa page fault-nya untuk algoritma LRU sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Page fault-nya ada 9. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa di antara ketiga algoritma yang sudah kita coba, ternyata yang menghasilkan page fault paling kecil adalah algoritma optimal. Berarti untuk kasus ini, algoritma optimal adalah algoritma yang paling baik. Oke, saya kira itu dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.